Suku Budana Ngupadu, suku Sadama di sana, suku Sanggasa Samaki, sama kenang Bapak suku, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Sangga yang saya muliakan, Upasaka Pandita, Saudara Upasaka Upasika, umat Buddha, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sungguh merupakan kebahagiaan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berkumpul di candi ini dalam rangka bersama-sama merenungkan 3 peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Pada tahun ini, Sangga Agung Indonesia memaparkan tema Waisak, transformasi mental dengan damai dan harmoni. Saudara sekalian, kita renungkan bersama bahwa 3 peristiwa penting, lahirnya Siddhartha sebagai seorang bodhisattva, perjuangan Pertapa Gautama untuk merealisasi kebenaran Dharma, dan peristiwa parinibbana atau meninggalnya Buddha merupakan suatu perjalanan, dan proses ini merupakan transformasi mental manusia yang dilakukan dengan damai dan harmoni. Saudara sekalian, apa yang dapat kita renungkan dari 3 peristiwa ini dalam perjalanan hidup ini? Utamanya kita sebagai bagian umat Buddha, khususnya umat Buddha perumah tangga. Apa yang telah didedikasikan oleh Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita sebagai umat manusia ini berjuang untuk melihat perubahan yang terjadi kini dan saat ini secara baik dan berkelanjutan. Tentu perubahan ini mengandung konsekuensi bagaimana kesempurnaan yang telah dicapai oleh Buddha ini menjadikan bagian yang tak terpisah dari transformasi kita secara bertahap dalam merealisasi kebenaran dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan ini kita sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin maju, dan bahkan ilmuwan merasa bahwa sains dan teknologi ini mampu mengendalikan alam ini. Namun, ketika kita tidak menyadari bahwa kekuatan kendali sains yang ditemukan oleh para saintifik ini, apabila tidak dibarengi dengan kendali kebijaksanaan, ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan kemampuan kita sebagai umat Buddha untuk melihat, menyeimbangkan antara kemampuan modern dengan kebijaksanaan kuno yang telah direalisasi oleh Buddha. Pemahaman ini seperti yang telah diajarkan oleh Buddha dalam hukum perubahan atau anicca atau impermanen dan saling ketergantungan, agar kita dapat merealisasi kebenaran ini secara bertahap. Secara bertahap bagi setiap individu memiliki cara
pemahaman, tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Tentu perbedaan ini merupakan keunikan kita sebagai manusia yang lahir dari kekuatan karma kita masing-masing. Sikap mental seseorang merupakan faktor yang membantu dalam pencapaian keberhasilan dan kesuksesan usaha setiap manusia. Untuk itu, proses transformasi yang terjadi setiap saat tanpa pernah berhenti ini dibutuhkan kita semua untuk dapat mampu memahami perubahan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan praktek dharma dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh kesadaran. Kata kunci inilah yang menjadi penting karena lewat pembiasaan, pelatihan, hidup berkesadaran setiap waktu atau mindfulness ini yang terus-menerus akan dapat mengubah diri kita dari waktu ke waktu. Pelatihan batin yang secara sistematis ini akan menimbulkan pemahaman dan kebahagiaan sehingga transform mental yang asli lewat pelatihan dan pemusatan perhatian penuh ini dengan sengaja dan sikap mental positif akan terus dapat kita kembangkan sehingga secara bertahap kita dapat mengubah sikap mental yang negatif. Cara-cara demikian akan mengubah cara pandangan kita sendiri terhadap diri kita sendiri, bahwa melalui belajar, memahami akan menghasilkan dampak yang sangat nyata dan pada cara berinteraksi kita dengan orang lain. Kita hidup tidak sendiri, kita hidup dan kita bertahan hidup tidak bisa secara sendiri. Kita sangat tergantung orang lain, bahkan makhluk lain, dan juga alam yang ada di sekitar kita. Proses inilah, Bapak Ibu sekalian, yang mendasari bagaimana kita merenungkan ajaran Dharma, sehingga benar-benar Dharma ini bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya umat Buddha, dalam mengarungi perubahan dari waktu ke waktu. Karena perubahan tidak bisa kita pertahankan untuk tetap. Hukum kemapanan ini berseberangan dengan hukum Dharma. Karena hukum Dharma adalah hukum perubahan. Perubahan ini, transformasi ini akan memberikan peluang kepada setiap insan, setiap makhluk, semua manusia untuk maju dan berkembang. Ketika cara pandang kita tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, justru kita akan terkungkung dalam cara pandang. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Buddha kepada 5 orang pertapa. Dari 5 orang ini, yang dapat mengubah cara pandang hanya seorang. Sementara 4 yang lain karena kekeh dengan cara pandangnya sendiri-sendiri. Tentu, ketika kita ingin maju dan berkembang, kita hidup saling berkentang, bertergantungan di antara kita. Kita dapat belajar dari yang tua, dari yang muda, bahkan sekalipun anak-anak. Untuk itu, proses transformasi diri ini dibarengi dengan transformasi sosial menjadi penting dalam upaya melakukan dan menepis tindakan radikalisme dan perilaku kejam atau teror. Mengapa demikian? Karena tindakan-tindakan demikian bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan semangat Dharma. Di setiap ajaran agama
berpeluang untuk terjadinya perilaku radikal ketika cara pandang kita tidak terbuka dengan perubahan yang terjadi kini dan sekarang. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan untuk memahami ajaran Dharma secara kontekstual, tidak sekedar tekstual. Apa yang kita baca, yang terjadi pada masa 2500 tahun yang lalu. Hal inilah yang tentu menjadi spirit dan semangat kita untuk belajar Dharma secara kontekstual. Tentu sejalan dengan semangat dan pilihan hidup kita masing-masing. Sebagai Garawasa, punya pilihan terhadap kehidupan Garawasa, tentu selektif dalam belajar dan spirit Dhamma, tentunya yang berkenaan dengan kehidupan para perumah tangga. Sebaliknya, kehidupan para babacita sebagai pilihan, tentu semangat Dhamma dalam kehidupan babacita ini yang akan memberikan kekuatan, tuntunan untuk mengubah cara pandang kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan babacita. Jalan ini bagi kita semua, kita sadari bersama bahwa berbagai tindak kekerasan, radikal, bahkan teror secara alami tidak benar bila mengatakan bahwa kita dilahirkan dengan kecenderungan bawaan bahwa untuk perang atau berbuat kejam terhadap sesama. Karena kita semua umat manusia dilahirkan dari sumber yang sama, dari pabrik karoseri yang sama, dan juga membawa cairan dan darah yang sama. Sehingga ketika kita melihat perbedaan, kemudian kita jadikan dasar, melihat orang yang berbeda, kemudian kita mau semena-mena terhadap orang lain atau makhluk lain, ini berseberangan dengan semangat kemanusiaan sekaligus semangat Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Kecenderungan untuk membentuk ikatan yang akrab dengan sesama, kemudian mengusahakan kesejahteraan orang lain, justru ini bagian dari kehidupan kita. Karena realitasnya kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Walaupun kita telah dipetak-petak oleh panitia, Medan, Langkat, Tanjung Balai, Aik Nabara, kemudian Kota Pinang, ada Payakumbuh, bahkan Batu, semua di kotak-kotak. Tapi pada prinsipnya kita semua tidak kotak-kotak. Semata-mata barangkali ini menunjukkan semangat, khawatir kalau kumpul dengan teman yang lain tidak bisa ngomong. Barangkali semangatnya mudah koordinasi, Bante. Mana yang nggak kelihatan, berarti kelihatan. Ini semangat. Atau membawa konsumsi sendiri-sendiri, nanti khawatir keliru menukarnya. Tapi semangat Dharma, semangat tanpa melihat perbedaan. Tetapi semangat kebersamaan di antara kita semua. Untuk itu tentu bukan berarti kita hidup dalam sektarian yang radikal. Kota Pinang, saya Kota Pinang. Semangatnya hanya Kota Pinang yang lebih baik, yang lain tidak. Semangat demikian salah, keliru. Karena semangat kita adalah semangat Dharma, semangat kemanusiaan. Demikian pula, kalau kita kemudian mengklaim hanya ini yang benar, yang lain keliru, ini justru semangat yang keliru. Buddha tidak pernah mengajarkan cara demikian. Kebenaran ada di mana-mana. Yang berbeda adalah sikap mental, cara pandang kita. Maka transformasi mental ini menjadi penting buat kita semua. Karena mengubah mindset, cara pandang itu penting. Apalagi cara pandang terhadap diri sendiri. Kalau kita, contoh, ibu-ibu semua yang merasa walaupun sudah
di atas balita, bawah 50 tahun. Tetapi kalau ingin merasa 5 tahun betulan, sangat menderita. Walaupun semangatnya kulit ini tidak mau kerut, dipertahankan, masuk karoseri bolak-balik pun nanti akan kerut. Pada saatnya juga akan mengalami kelapukan. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah transformasi mental kita. Sikap mental saya terhadap diri saya. Bahwa sekarang saya sudah tua. Sehingga saya menyadari usia saya yang tua ini bermakna atau tidak. Semakin tua semakin jadi, tua-tua keladi, atau tua-tuanya tua padi. Semakin tua semakin menunduk. Tapi kalau tua keladi juga enak loh Bante. Bisa digoreng, bisa dibuat apa, iya. Peribahasa ini mengandung konsekuensi bagaimana menjadi tua secara usia, sekaligus tua secara spiritual. Sehingga ketika kita meninggalkan semua lekatan-lekatan yang kita miliki ini, kita tidak sangat menderita. Cara demikian tentu sangat membantu untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Ketika transformasi terjadi pada diri kita sendiri, secara bertahap otomatis transformasi akan terjadi kepada yang lain. Transformasi pada yang lain akan menghasilkan pengetahuan lebih jauh, yaitu kita menjadi bijak. Minimal dari bijak di sini akan menjadi bijak di sana. Tapi kalau sini tidak bijak, bagaimana sana bisa bijak? Karena melihatnya dari sini saja. Kita juga harus melihat dari sana. Kumpulan pengetahuan sini yang banyak, sana yang banyak inilah menjadi landasan untuk mengubah cara pandang hidup ini. Pandangan yang keliru. Kalau referensi dari Brahma Jala Sutta, referensi dari kata waktu, di situ ribuan pandangan-pandangan yang terus terjadi. Bagaimana kita sanggup mengubah pandangan kita sendiri sangat juga tergantung pada cara pandang hidup ini. Ketika kita hanya hidup gampang, karena semua disebut semua makhluk hidup. Tapi kalau hanya makhluk hidup saja, dan hidup-hidupan, ini kan masalah. Makhluk hidup yang berkualitas inilah menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kualitas itu dibangun, bukan tiba-tiba terjadi. Kematangan, kalau buah mangga, itu matangnya butuh proses. Kalau tidak proses, namanya matang karbit. Kalau matangnya karbit, ya lain rasanya. Hidup ini pun kalau matangnya seperti dikarbit, tiba-tiba itu hasilnya pun tidak mengenakan. Seperti halnya kita membakar singkong. Kalau singkongnya dibakar cepat-cepat, dalamnya tidak matang. Kalau kita makan, di perut juga tidak enak. Udara yang keluar semakin tidak nyaman di bawah orang lain. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Nah, proses inilah yang kita ketahui bersama dalam Dharma adalah proses perubahan. Mengapa? Karena memahami konsep ketidakkekalan atau impermanen, di sini justru memainkan peran sentral dalam pola pikir kita sebagai masyarakat Buddhis. Dan perenungan terhadap perubahan ini merupakan latihan dasar dan pokok. Dengan kita bisa melihat perubahan ini, sekaligus akan menghasilkan bagaimana ketika kita berupaya untuk memajukan batin kita. Dalam hal inilah saudara sekalian, mengapa? Karena kontemplasi, perenungan tentang ketidakkekalan ini mempunyai
dua fungsi yang mendasar. Yang pertama, pada tataran yang paling dasar adalah bagaimana kita merenungkan perubahan ini dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan ini kapanpun, dimanapun akan terjadi. Kita tidak pernah akan juga menghentikan nanti proses kematian itu sendiri. Ketika perenungan ini dipadukan dengan keyakinan yang kokoh tentang spiritualitas kita, justru disinilah kehidupan manusia memungkinkan untuk mencapai pembebasan spiritual. Pembebasan spiritual di sini kita akan bebas dari siklus kehidupan dan kelahiran seperti yang diungkapkan oleh Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang pertama. Untuk itu tentu kita sebagai umat Buddha bagaimana berupaya untuk terus memahami kehidupan ini sebagaimana semestinya. Kita semua merasakan bahwa kehidupan manusia itu ada enak, ada tidak enak, ada senang, ada susah. Ketika dipuji merasa bangga, ketika dicela mungkin merasa tertekan. Ini semua tidak luput dari kita semua. Kita akan merasakan hal itu. Dan hal demikian tidak bisa ditanggalkan atau dialihkan atau dibuang. Karena ini merupakan kebenaran alami, kebenaran alamiah yang setiap manusia mengalami hal itu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya harus kita gunakan dengan kata kunci memahami. Ketika kita bisa punya kata kunci memahami, setiap perubahan, setiap kondisi yang terjadi pada diri kita ini memang seperti itu adanya. Ketika kita sebagai manusia tidak pernah nangis, tidak pernah susah, justru barangkali dipertanyakan manusianya itu. Ketika kita mengalami kondisi alamiah ini, kita semua sama. Kalau di sini duduk yang tidak terbiasa duduk sila seperti ini, sudah hampir 2 jam ini, sudah berputar berkali-kali. Sama yang dirasakan dari pojok paling ujung sana, sampai di depan sini, sampai di luar sana pun, yang duduk seperti ini merasakan capek. Karena tidak pernah belajar duduk lama. Sama. Kalau sama-sama menunggu, tidak ada minuman di sampingnya, hausnya sama rasanya. Kalau minum air, air itu dirasakan sama. Ketika kita minum air, sama-sama, botolnya sama, dikasih merek Candi Bahal ini, Renungan Wesak. Kalau ada yang merasakan asam, ini yang tidak beres bukan airnya. Yang tidak beres bukan airnya, tapi barangkali lidahnya tadi ada tertempel asam atau apa. Disinilah betapa pentingnya kata kunci memahami menjadi penting. Ketika orang lain sedang marah, kita belajar untuk melihat perubahan orang lain yang marah dengan duduk diam mendengarkan. Ketika masih marah, terima kasih saya belajar melatih kesabaran saya. Nggak bisa gitu Bante, kami orang Sumatera, harus angkat urat, biar lebih kencang lagi. Kencang dengan kencang, putus. Kencang dengan kendor, tidak ada bunyinya. Dewa Duta marah. Pada saat di bawah pohon Bodhi, melihat 3 jenis setelan alat. Kalau terlalu kendor, tidak bunyi. Terlalu kencang, putus. Tengah-tengah, bunyinya nyaman. Tapi jangan hanya di tengah terus. Kalau nya tengah-tengah itu status quo nanti. Maunya nggak mau susah, nggak mau enak, ya gitu aja lah. Kalau hanya gitu aja, justru menderita. Karena kita tidak pernah berubah. Inilah pentingnya transformasi mental yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, pada tataran yang lebih mendalam, merenungkan tentang aspek-aspek tidak kalan. Dan secara samar, semua gejala alam ini merupakan tahap yang lebih maju
untuk memahami sifat dasarnya. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita pahami sifat dasar kita. Kalau tadi mempertahankan wajahnya, sifat dasar wajah ini bisa tetap halus, bisa kerut, bisa jerawat, bisa flek-flek, itu sifat dasarnya. Siap tidak? Kalau tidak siap, mulai sekarang dikasih plat. Muka kita dikasih plat. Kalau nggak mau baja yang lebih kuat. Walaupun demikian akan tetap sama. Inilah pentingnya memahami sifat dasar dari realitas yang sejati. Melalui pemahaman ini akan membuang kebodohan sebagai sumber utama dari penderitaan. Perenungan terhadap perubahan ini justru mempunyai makna yang nyata sekaligus mendalam dalam kehidupan umat Buddha. Apabila kita sebagai umat Buddha memandang ketidakkekalan dari sudut pandang perubahan, berarti memiliki implikasi terapan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita semua dapat maju dan berkembang. Ketika gagal, jangan merasa sedih dan menderita. Kegagalan akan menghasilkan kebahagiaan. Penderitaan akan menghasilkan kebahagiaan. Mengapa? Karena ketika kita gagal, disitulah akan muncul keyakinan bahwa kegagalan saya akan mengalami perubahan. Kegagalan petapa Gautama dalam bertapa, menyiksa diri, jatuh, pingsan, bukan karena kesalahan orang lain. Kesalahan mengikuti cara pandang kehidupan pertapaan yang keliru. Apa yang keliru? Mengikuti jalan bahwa jasmani ini yang menjadi sumber penderitaan. Untuk itu, agar kita bahagia, maka jasmani harus disiksa. Ternyata berbeda. Begitu disiksa, lemah, tidak bertahan, apa yang bisa dilatih? Ekstrim penyiksaan diri. Ini jalan keliru. Tapi berkat kekeliruan itu, berkat penderitaan yang sangat, justru menghasilkan lompatan kesempurnaan. Dalam tataran tertentu, kita juga dapat mencapai samyak sambuddha. Tapi momen itu, momen kecerahan kita yang kecil, itu pencerahan, kesempurnaan pemahaman. Nah, kumpulan secara bertahap pencerahan itulah justru akan membangkitkan semangat kita sebagai umat Buddha untuk maju dan berkembang di tengah-tengah perubahan. Tidak takut terhadap perubahan, juga tidak hanyut dengan perubahan. Perubahan adalah hal yang terjadi setiap saat, sebagaimana mestinya kita rasakan. Dengan cara demikian, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita sebagai umat Buddha tidak terlalu menderita, karena perubahan itulah ketika kita renungkan, ketika kita sadari, perubahan memberi peluang untuk maju, sekaligus juga memberi peluang untuk mundur. Sekarang, mindset kita, cara pandang kita, untuk mengubah cara pandang ini sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup, akan berubah mundur. Kemunduran ini akan membawa kemerosotan. Tetapi perubahan yang kita bisa maknai untuk kemajuan, disinilah akan membawa kebahagiaan sekaligus pemahaman kita terhadap realitas. Untuk itulah tentu kita sebagai umat manusia, khususnya umat Buddha, mari kita bersama-sama bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas batin ini dari waktu ke waktu. Karena proses melihat perubahan, transformasi mental kita secara bertahap tanpa harus dibarengi dengan kekerasan, tanpa harus dibarengi dengan permusuhan. Anda bermusuhan atau tidak bermusuhan, perubahan akan terjadi setiap saat. Perubahan bisa bermakna ketika kita bisa maknai dengan membawa perubahan damai di dalam diri ini. Karena berkat perubahan itulah kita menjadi damai. Berkat perubahan itulah kita menjadi harmoni. Karena kualitas hidup kita semakin meningkat. Dengan cara demikian, kita sebagai umat Buddha melihat apa yang terjadi di sekitar kita ini sebagai proses belajar dari waktu ke waktu untuk maju dan berkembang. Pembiasaan diri yang baik
terhadap perubahan-perubahan inilah akan membawa kemajuan batin kita. Kemajuan, kebermaknaan dalam hidup ini tentu membawa kemajuan yang luar biasa bagi diri sendiri, sekaligus membawa dampak perubahan pada lingkungan kita yang positif, maju dengan baik. Sehingga secara bertahap, kita sebagai bagian dari masyarakat, khususnya umat Buddha, masyarakat dari bangsa dan negara ini, kita ikut andil, mengubah cara pandang yang secara damai. Tidak harus dengan memaksakan diri bahwa cara saya yang paling benar, sementara cara Anda salah. Buddha tidak mengajarkan jalan demikian. Buddha hanya mengubah bagaimana cara pandang seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang negatif menjadi positif, dari waktu ke waktu. Cara inilah yang tentu membawa kedamaian dan keharmonian bagi kita semua dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan lebih kecil, di lingkungan rumah tangga sendiri, di lingkungan rukun tetangga, di lingkungan rukun warga, bahkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita berkontribusi positif terhadap perubahan mental manusia. Dan ini menjadi penting karena kita semua terlibat dalam proses pembangunan umat manusia seutuhnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu dengan demikian, setidaknya kita sebagai umat Buddha berkontribusi sedikit pada diri kita, pada masyarakat, bangsa, dan negara. Kumpulan-kumpulan yang sedikit-sedikit ini ketika dikumpulkan lama-lama seperti tetes air, hujan yang bertetes sedikit-sedikit, lama-lama juga memenuhi tempat, ember lebih besar lagi, bahkan kemudian menjadi air yang begitu besarnya, sehingga membawa kesejukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama ini memberikan kekuatan, kemajuan bagi diri kita semua, bagi lingkungan yang ada di sekitar ini, maju, damai, dan sejahtera, sehingga pada gilirannya mendapatkan kemajuan spiritual dan pencerahan. Sekali lagi, pada momen yang sangat baik ini, kami jajaran Bhikkhu Sangga dan jajaran pimpinan Sangha Indonesia menyampaikan selamat Hari Suci Waisak. Semoga kekuatan kebenaran ini melindungi kita semua. Semoga semua masyarakat berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.